Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia, NIM 2280200062 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas B 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan pembelajaran fisika tentang pengukuran. Yang pertama, efektivitas penggunaan media peraga ikonik jangka sorong dan mikrometerskop terhadap pemahaman konsep pengukuran siswa, ditulis oleh Nur Hasan Ropi'i dari Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah. Media peraga ikonik yang digunakan menggunakan bentuk gambar visual interaktif melalui software pembelajaran, alat peraga jangka sorong, dan mikrometerskop divisualkan sedemikian rupa dari bentuk, bagian alat peraga, fungsi, dan langkah-langkah penggunaan alat peraga. Visualisasi media peraga ikonik yang ditampilkan dalam software pembelajaran dapat digunakan secara interaktif oleh siswa dengan harapan pemahaman siswa terhadap konsep pengukuran tercapai maksimal. Penelitian dilaksanakan dengan metode eksperimen. Pembelajaran pada kelompok eksperimen, siswa dan guru melaksanakan pembelajaran secara interaktif menggunakan media peraga ikonik melalui software pembelajaran. Tampilan media ikonik jangka sorong dan mikrometerskop dibuat mirip sebagai representasi dari alat peraga yang sebenarnya. Kelebihannya, yang pertama, membantu efektivitas dan efisiensi penyampaian pesan dan isi pelajaran. Yang kedua, media peraga berguna agar bahan pelajaran yang disampaikan guru lebih mudah dipahami siswa, serta memberikan pengertian konsep yang sebenarnya secara realistis. Yang ketiga, penggunaan media alat peraga dapat meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar fisika siswa. Kekurangannya, yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, harganya cukup mahal. Yang keempat, sulit didapatkan. Yang kedua, uji kalibrasi ketidakpastian pengukuran neraca analitik di Laboratorium Fisika FMIPA UNES. Ditulis oleh Nilu Tirtasari dari Indonesian Journal of Chemical Science. Nilai ketidakpastian dapat diperoleh dengan cara mengkalibrasi alat ukur khususnya timbangan. Kalibrasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur pada standar nasional maupun internasional. Hasil yang didapatkan dari kegiatan kalibrasi adalah mendapatkan kesalahan penunjukan nilai pada tanda skala, faktor kalibrasi, atau faktor kalibrasi lainnya. LIPI tahun 2008. Uji kalibrasi meliputi kemampuan baca timbangan, daya ulang pembacaan timbangan, penyimpangan dari nilai skala nominal, serta diuji pengaruh posisi pembebanan dan pengaruh histerisis dari timbangan. Perbedaan penunjukan kemungkinan karena pada saat penimbangan dipengaruhi oleh faktor getaran, gesekan, dan angin, sehingga skala penunjukan menunjukkan hasil yang berbeda. Semakin kecil efek histerisis menunjukkan timbangan memiliki presisi yang cukup tinggi. Kelebihannya ini, yang pertama, penghematan biaya, yang kedua, pengukurannya yang handal, yang ketiga, kesesuaian, yang keempat, pendeteksian peralatan tua. Kekurangannya ini, yang pertama, waktu henti operasional yang tidak terduga, dua, kualitas produk rendah, tiga, masalah proses dan audit, keempat, pengerjaan ulang dan penarikan produk. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran alat ukur panjang, mikrometerskop, dan jangka sorong untuk siswa SMA dengan perangkat lunak Konstruk 2. Ditulis oleh Edi Murdoko, Isa Aklis, Suharto Linuwih dari UNES Physics Education Journal. Pembelajaran fisika dengan materi penggunaan alat ukur panjang merupakan salah satu contoh mata pelajaran yang mempunyai karakteristik pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif. Pembelajaran fisika materi alat ukur panjang cocok dengan metode pengajaran secara langsung dengan praktikum.
Namun, salah satu masalah yang terjadi adalah ukuran mikrometer dan jangka sorong yang kecil, sehingga menyulitkan guru untuk memperlihatkan skala utama dan skala non-news yang ditunjukkan alat ukur kepada siswa. Solusi yang pernah dibuat untuk mengatasi hal tersebut diantaranya adalah dengan membuat tiruan mikrometer dalam ukuran yang besar sehingga angka yang terukur dapat dilihat oleh siswa secara jelas. Pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini mengikuti model 4D model yang dikembangkan oleh Tyagarajan tahun 1974. Model 4D terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Dalam penelitian kali ini dilakukan proses hingga tahap pengembangan berupa uji coba kelayakan oleh pengguna. Kelebihannya, yang pertama, secara umum dapat dikatakan media pembelajaran yang sudah dibuat termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan validasi ahli, media memiliki kategori baik dari segi aspek desain komunikasi visual, dari aspek desain pembelajaran, dan aspek desain pembelajaran. Yang kedua, kelebihan konstruk 2 dapat diubah menjadi file program dengan untuk segala jenis sistem operasi dan jenis file. Kekurangannya yang pertama, meskipun tampilan media sudah sangat baik secara keseluruhan, namun tingkat keunikan media belum terlalu tinggi. Yang kedua, belum adanya petunjuk yang baik tentang cara penggunaan program dengan lebih lanjut, serta pendokumentasian proses coding yang tidak tertata. Jurnal yang keempat yaitu pelatihan penggunaan alat ukur dimensi jangka sorong dan mikrometerskop di SMK Sasmita Pamulang, ditulis oleh Mulyadi Juhana, Editri Astuti, dan Sunardi dari jurnal Proceedings Senantias 2020. Metrologi dimensi meliputi pengukuran, karakter alat ukur, metode pengukuran, dan penafsiran dari hasil pengukurannya. Bidang yang dikelola meliputi pengujian, produksi, kalibrasi, dan jaminan mutu. Kegiatan pelatihan pengukuran dimensi menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer dilakukan melalui 2 cara, yaitu pemberian materi teori tentang metrologi dimensi yang isinya berupa pengenalan dan fungsi metrologi dimensi, fungsi pengukuran dan bentuk satuan dimensi, pengenalan jangka sorong dan mikrometerskop, dan batasan-batasan penggunaan. Cara pembacaan alat ukur jangka sorong dan mikrometerskop. Selain itu, dilakukan praktek penggunaan benda kerja menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometerskop. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong mampu menghasilkan deviasi yang sangat kecil, yaitu pengukuran pertama menggunakan jangka sorong diperoleh deviasi sekitar 0,01 dan 0,021, sedangkan menggunakan mikrometerskop mampu menghasilkan deviasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,0042. Kelebihan yang pertama, kelebihan mikrometer adalah dapat mengukur dari kelitian 0,01 mm sampai 0,002 mm. Yang kedua, jangka sorong memiliki kecermatan pembacaan yang lumayan bagus. Umumnya kecermatan pembacaan berkisar 0,05 sampai 0,01 mm. Ketiga, jangka sorong dapat mengukur kedalaman benda. Kekurangannya yaitu jarak pengukuran mikrometer pendek, yaitu hanya sampai 25 mm, yaitu bagian luar mikrometernya. Yang kedua, jangka sorong dan mikrometer tidak dapat mengukur benda yang besar. Ini adalah gambar dari jangka sorong dan mikrometerskop. Jurnal yang kelima yaitu alat ukur tebal papan komposit berbasis mikrokontroler oleh Ferisa Pratiwi, Teti Novalina Manik, dan Arfan Eko Fahrudin dari jurnal Fisika Flux. Papan partikel dapat ditinjau dari segi penggempaan, kerapatan, kekuatan, macam perekat, susunan partikel, arah partikel, pengolahan, dan bentuk. Untuk mengukur ketebalan
Untuk mengukur ketebalan, selama ini digunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Jangka sorong adalah alat ukur dengan tingkat ketelitian 0,1 mm, sedangkan mikrometerskop dapat digunakan untuk mengukur benda mencapai ketelitian 0,01 mm. Akan tetapi, penggunaan jangka sorong dan mikrometerskop yang secara manual dapat memperlambat pekerjaan dan terbatas pada ukuran berdimensi kecil, sehingga pembuatan alat ukur tebal pada papan komposit diperlukan untuk membantu pengukuran papan komposit yang selama ini di laboratorium hanya menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Untuk mempermudah pengukuran tebal pada papan komposit dalam skala laboratorium digunakan sensor. Nah, kelebihannya yang pertama, alat ukur yang telah dibuat dapat mengukur tebal papan komposit dengan penyimpanan data secara otomatis. Yang kedua, pengukuran menggunakan alat ini lebih akurat untuk komposit yang rata. Kekurangannya, hasil pengujian pada sampel uji yang permukaan tidak rata, hasil pengujian sensor ultrasonik dan akan tidak akurat. Ini adalah gambar rangkaian mekanik alat ukur tebal pada papan komposit. Rencana alat yang dikembangkan. Saya akan membuat jangka sorong lipat. Kenapa saya akan membuat ini? Karena jika saya membuat ini dapat memudahkan penyimpanannya dan tidak banyak ruang untuk menyimpannya karena mudah dilipat dan tidak memakan ruang. Ini adalah referensi saya dalam menyusun PPT ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.